Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Prof, Bapak Ibu, staf pengajar di eh, Airlangga dan juga rekan-rekan mahasiswa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah salah satu proses di dalam pengembangan obat. Ya. Jadi proses pengembangan obat itu mulai dari hulu sampai ke hilir itu panjang sekali. Itu standarnya itu sekitar 10 sampai 15 tahun, ya. Itu standar ya, 10 sampai 15 tahun, dan biaya yang dikeluarkan untuk satu obat itu kalau dalam dolar ya itu sekitar sekarang ya itu sekitar 2 miliar dolar, ya, 2 billion US dollar, ya. Jadi prosesnya itu kalau bisa saya katakan sangat tidak efektif, sangat panjang, ya. Dan oleh sebab itu kenapa kalau teman-teman semua heran kenapa sih harga obat itu mahal, itu kan yang selalu di pikiran kita, itu karena prosesnya mahal. Prosesnya mahal, sangat tidak efektif, sangat tidak efisien. Ya. Dan ada banyak sekali masalah yang menyebabkan proses itu menjadi lama dan menjadi mahal. Salah satunya adalah stabilitas. Nah, ini sangat penting untuk dipahami bagi adik-adik semua yang sedang belajar kimia, bahwa stabilitas obat itu memegang peranan penting untuk menjamin supaya obat itu bisa diterima pasien dalam keadaan baik. Karena salah satu hal yang sering dilupakan ya di dalam proses pengembangan obat adalah proses dari pabrik sampai ke konsumen, sampai ke pasien. Itu prosesnya lama. Bukan seperti makanan dari warung sampai ke kita hanya dari warung dari restoran ke kita itu hanya berapa jam ya. Ini obat atau misalnya vaksin, itu mulai dari pabrik sampai ke pasien, itu bisa dalam hitungan bulan atau bahkan tahunan. Dan dalam jangka waktu yang sangat panjang seperti itu, ada proses-proses yang menyebabkan obat tersebut atau vaksin tersebut menjadi rusak. Ya. Dan ini tidak peduli seberapa bagusnya kita mendesain obat, tapi ketika obat atau vaksin tersebut sampai di pasien dalam keadaan rusak, maka tidak bisa dipakai. Dan inilah yang kita ingat dulu ketika zaman pandemi, itu ada banyak sekali vaksin yang terpaksa kita buang karena tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Ya, itu nilainya itu bisa miliaran terbuang begitu saja, ya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan proses menstabilkan obat dan vaksin mulai dari keluar dari pabrik sampai ke konsumen itu menjadi sangat penting, dan di sini peran ahli kimia itu sangat penting, ya. Proses penemuan vaksin itu kalau sekarang ya, proses penemuan vaksin atau obat itu sekarang banyak melibatkan mereka yang memiliki kepakaran di bidang biologi. Apalagi jenis-jenis obat yang termasuk dalam kategori biopharmaceutical. Nanti saya akan tunjukkan apa yang dimaksud dengan biopharmaceutical. Itu banyak sekali orang-orang yang memiliki latar belakang biologi yang terlibat di situ. Kalau dulu berbeda. Dulu itu kalau kita lihat di ini adalah jenis-jenis obat yang telah di-approve oleh FDA. FDA itu BPOM-nya Amerika di tahun 2021. Itu kebanyakan itu adalah senyawa-senyawa sintesis, ya, yang kita senyawa-senyawa sintetis. Ya. Jadi senyawa-senyawa heterosiklik yang memiliki gugus N-aromatik. Nah, itu peran ahli kimia yang melakukan sintesis. Kemudian senyawa-senyawa terfluorinasi. Kenapa sangat menarik? Karena atom fluor ini kan sangat hidrofobik, sangat hidrofobik. Jadi daya ikatnya ke target itu sangat kuat. Ya, oleh karena itu kita lihat senyawa-senyawa terfluorinasi itu sekarang porsinya cukup besar, ya, karena memang cukup menarik dan dari segi aktivitas cukup bagus. Nah, ini orang-orang kimia yang berperan, karena hanya orang kimia yang mengerti bagaimana melakukan sintesis organik. Tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan, itu sudah mulai ada peptida, kemudian ada protein, dan kemudian MAB. MAB ini antibodi monoklonal. Nah, ini orang-orang biologi yang berperan ya untuk membuat protein, peptida, dan antibodi monoklonal. Jadi sekarang kalau di perusahaan farmasi, kalau rekan-rekan nanti bekerja di perusahaan farmasi, misalnya ada yang keluar negeri ya, kemudian bekerja di sana, maka teman-teman akan melihat orang-orang dengan latar belakang yang sangat heterogen. Ada yang biologi, ada yang kimia, malah ada yang fisika. Ya, karena orang-orang fisika ini juga diperlukan untuk misalnya untuk menganalisa kestabilan, termostabilitas. Ya, karena kita menggunakan prinsip-prinsip kimia fisika, termodinamika, ya, yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nah,
Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti ini, teman-teman sudah bisa membayangkan, skill apa sih yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan farmasi ya, terutama yang terlibat dalam proses riset. Baik. Jadi kembali ke diagram ini, jadi memang kita melihat peptida, kemudian MAB, antibodi monoklonal, ya, kemudian enzim, protein, ya, vaksin juga termasuk di sini, itu mulai populer, ya, dan bahkan proporsi peptida itu sudah hampir sama dengan proporsi senyawa terfluorinasi, atau bahkan jauh lebih besar dibanding senyawa bahan alam, natural product, ya. Nah, ini menciptakan tantangan tersendiri, ya. Karena apa? Karena peptida, kemudian antibodi monoklonal dan protein ini tidak stabil, teman-teman, tidak stabil. Oleh karena itu kita ingat, ya, ketika zaman pandemi dulu, vaksin itu kan kadaluarsanya hanya 6 bulan, karena vaksin itu protein. Itu hanya 6 bulan. Beda sama obat pil, misalnya Panadol atau paracetamol ya, yang pil itu kan bisa 3 tahun kita simpan stabil di suhu ruang 3 tahun. Tapi vaksin itu sudah disimpannya di suhu rendah, itu pun hanya 6 bulan. Bisa diperpanjang lagi untuk 6 bulan berikutnya, tapi maksimal 1 tahun. Setelah itu harus dibuang. Dan banyak sekali kasus-kasus vaksin terpaksa dibuang karena memang sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena isu stabilitas. Dan ini hanya orang kimia yang bisa mengatasinya. Hanya orang kimia yang bisa mengatasinya. Ya. Dulu ya, jadi ya, saya juga orang yang sudah berumur ya. Dulu ya, 30 tahun yang lalu, ketika kita bicara mengenai peptida, protein sebagai obat, itu kita diketawain sama orang-orang di dunia farmasi, di perusahaan farmasi. Kita diketawain karena tidak stabil. Tidak stabil. Jadi peptida itu, ya nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan peptida. Itu begitu masuk ke dalam lambung, itu langsung hancur. Kita kan minum obat ditelan ya, biasanya yang paling mudah kan ditelan. Masuk lambung itu langsung hancur. Jadi belum sampai diserap di usus, belum sampai ke targetnya, ya itu udah hancur duluan. Jadi apa gunanya gitu? Oleh karena itu makanya sekarang banyak obat-obat peptida atau protein itu yang disuntik. Dan contohnya vaksin. Kan vaksin nggak ada yang ditelan lewat mulut, kecuali vaksin polio. Polio kan untuk anak bayi itu kan ditetesin di mulut, ya. Tapi semua vaksin yang lain itu disuntik, tidak masuk ke lambung, karena memang sampai sekarang pun kita masih punya masalah dengan stabilitas. Ketika masuk ke lambung hancur, ya. Tapi tentu ini bukan menjadi penghambat, karena yang pertama masih ada rute lain, ya, rute untuk memasukkan obat, misalnya suntikan, ya. Nah, dan bahkan insulin itu protein ya, itu disuntik ya. Bagi mereka yang memiliki diabetes itu disuntik ya. Jadi tidak ditelan. Tetapi untuk kedepannya memang yang paling nyaman buat konsumen itu kan ditelan lewat mulut. Jadi memang untuk kedepannya, dan ini tantangan bagi ahli-ahli kimia, untuk adik-adik semua kedepannya, mudah-mudahan di masa depan obat-obat peptida, protein, dan monoklonal antibodi ini bisa dikonsumsi lewat oral secara mulut. Dan tentu teman-teman kimia yang harus memikirkan bagaimana menstabilkan peptida, protein, dan antibodi ketika masuk ke lambung supaya tidak hancur. Jadi inilah skenario yang terjadi 2 tahun lalu. Saya punya data yang tahun 2022, tapi tidak sempat saya taruh di sini ya. Jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi walaupun dihantui oleh isu ketidakstabilan, tetap peptida itu memiliki masa depan yang sangat baik ya, peptida protein ya, karena again thanks to chemist ya, peran ahli kimia yang menemukan berbagai macam cara untuk menstabilkan peptida dan protein ya. Jadi ini angkanya terus naik ya. Jadi angka pemasaran obat-obat peptida berbasis peptida ini terus naik. Jadi dibandingkan tahun 2020, untuk tahun 2030 diramalkan akan berlipat 2 kali ganda, ya, 66 miliar US dollar. Ya. Nah, baik. Jadi saya akan jelaskan berikutnya kenapa peptida ini memiliki isu dengan stabilitas dan bagaimana nanti kita memonitornya. Ya. Jadi peptida itu apa sih? Ya. Jadi peptida itu ya adalah polimer. Adik-adik kimia sudah tahu ya polimer itu apa. Polimer itu adalah gabungan dari monomer. Jadi kalau kita ada monomer, kalau 2 namanya dimer, kalau 3 namanya trimer, kalau 4 namanya tetramer, dan kemudian seterusnya. Kalau panjang namanya
polimer ya. Jadi ada satu unitnya itu yang kita sebut sebagai monomer. Untuk peptida sendiri, monomernya itu adalah asam amino. Monomernya itu adalah asam amino. Dan kalau asam amino ini kita gabungkan ya menjadi dua namanya dipeptida. Tiga namanya tripeptida, 4, 5, 6 seterusnya sampai akhirnya menjadi protein kalau panjang. Lebih dari 50 asam amino, itu namanya protein ya. Kalau kurang dari 50 asam amino namanya polipeptida. Nah, jadi istilah-istilah ini saya yakin teman-teman semua, adik-adik semua sudah tahu ya. Nah, jadi monomernya itu adalah asam amino. Dan asam amino ini ada 20. Ada 20 ya. Jadi apa yang menyebabkan peptida ini sangat menarik? Karena dia seperti Lego, ya adik-adik, dia seperti Lego. Lego itu kan pernah main Lego ya. Kalau zaman saya dulu kita main Lego, mungkin sekarang main handphone ya, bukan main Lego ya. Zaman saya dulu kita masih main Lego gitu ya. Nah itu Lego itu bloknya itu terbatas, balok-baloknya itu terbatas ya. Tapi dengan mengkombinasikan balok-balok itu, kita bisa membuat rumah, bisa membuat mobil, membuat apa macam-macam, ya, membuat pesawat. Ya. Jadi sama seperti asam amino. Dengan menggabungkan 20 asam amino ini, kita bisa membuat berbagai macam peptida dengan kemungkinan yang tidak terbatas. The sky is the limit. Batasnya itu hanya langit. Jadi mau panjangnya berapa, itu terserah kita. Ya, mau 2 asam amino, 3 asam amino, itu terserah kita. Ya. Misalnya kita mendesain obat, misalnya salah satu obat adalah RDG. RDG ini obat yang digunakan untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Ya. Itu hanya terdiri dari 3 asam amino, namanya RDG. R itu arginin, ya arginin, D itu asam aspartat, G itu glisin. Hanya 3 RDG, tapi digunakan meluas oleh pasien ya sebagai terapi penyumbatan pembuluh darah RDG. Itu bahkan hanya 3 asam amino pun itu sudah bisa dipakai untuk membuat obat. Ya. Kemudian ada lagi obat HIV. Obat HIV itu 40 asam amino, panjang sekali. Obat asam amino 40 asam amino. Jadi kemungkinannya sangat tidak terbatas. Ya, ada banyak sekali kemungkinan peptida yang kita bisa buat dengan hanya mengandalkan 20 asam amino. Nah, ini struktur asam amino. Jadi dari namanya asam amino. Jadi ada gugus asamnya di sebelah kanan, asam karboksilat, dan ada gugus amin. Ya. Amin di sini maknanya amino ya, bukan salah satu capres ya, bukan ya. Jadi gugus amino itu di sebelah kiri, gugus asam karboksilat di sebelah kanan. Nah, ini semua asam amino mereka memiliki gugus ini. Yang membedakan adalah R-nya. R-nya ini adalah rantai samping. Ini yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lain. Jadi kalau kita lihat, karena perbedaan R inilah ada asam amino yang bersifat asam, ya misalnya yang merah itu asam aspartat dan asam glutamat. Kemudian ada asam amino yang sifatnya polar tapi tidak bermuatan, yang warna pink. Kemudian ada asam amino yang bersifat basa, yang warna biru, biru gelap. Sedangkan kemudian ada asam amino yang bersifat non-polar, yang warna biru muda. Ini bedanya hanya di R-nya, di rantai samping. Sedangkan gugus amino, dan gugus asamnya sama. Nah, jadi di situ. Nah, ini adalah selanjutnya adalah bagaimana kita menggabungkan asam amino menjadi peptida. Ya. Proses ini disebut proses dehidrasi karena ada satu gugus air yang kita lepaskan setelah proses. Ya. Jadi prosesnya kita gabungkan asam amino yang pertama dengan yang kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Dan strukturnya ini kemudian cukup kuat ya, cukup kuat karena mereka melibatkan pembentukan ikatan peptida. Ya, dan ikatan peptida ini sangat kuat. Ya. Dan kemudian setelah panjang ya, setelah peptida ini jadi panjang, ya, misalnya sudah jadi 10, 12, 50 asam amino, mereka akan melipat. Segala sesuatu yang panjang itu pasti melipatnya kayak benang.
Benang itu kalau kita punya benang atau tali yang panjangnya 10 meter, itu kan mereka nggak akan kaku, lurus 10 meter gitu, enggak kan? Mereka akan menggulung, melipat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan protein memiliki struktur. Karena asam amino ini kemudian melipat. Kalau asam amino terlalu pendek, kayak dua asam amino, mereka nggak bisa melipat karena terlalu pendek ya. Tapi kalau sudah tiga, nah tiga itu mulai ada strukturnya. Strukturnya U biasanya, strukturnya U kayak gitu ya. Kemudian 4, 5, nah kalau sudah panjang lipatannya tentu lebih kompleks ya. Jadi inilah yang menyebabkan protein itu memiliki struktur. Jadi adik-adik bisa lihat di sini dari uh, dari 20 asam amino kita gabungkan ya menjadi susunan polipeptida dan ini kemudian melipat. Ya. Lipatan pertama itu disebut struktur sekunder. Lipatan yang paling sederhana. Semakin panjang proteinnya, lipatannya semakin rumit. Ya. Kita menyebutnya sebagai struktur tersir. Kemudian semakin besar, semakin panjang protein tersebut, akan muncul struktur kuaterner. Ya. Jadi contoh di sini yang saya taruh di sini adalah contoh hemoglobin. Protein yang ada di dalam darah kita yang fungsinya membawa oksigen. Ini memiliki 4 subunit. Jadi memang sangat besar hemoglobin itu, sangat besar. Ya. Sangat besar, sehingga strukturnya itu menggulung, 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 menciptakan struktur kuaterner. Nah, di dalam ilmu kimia, yang namanya struktur itu memegang peranan di dalam penentuan fungsi satu molekul. Oleh karena itu, kalau adik-adik semua belajar kimia organik, itu kan ada mata kuliah penentuan struktur molekul. Kalau saya dulu belajar, waktu saya S1 di UI dulu, penentuan struktur molekul. Ya. Kita pakai NMR, ya. Kita pakai infrared, kita pakai UV, pakai spektroskopi massa. Kenapa? Karena untuk memahami fungsi satu molekul, kita harus tahu strukturnya. Contoh ya, kimia organik ya. Kalau molekulnya itu enantiomernya S dan R, itu beda fungsinya. Beda. Molekulnya sama, berat molekulnya sama, hanya satu bedanya. C-nya itu S, enantiomer S dan enantiomer R, itu fungsinya udah beda, adik-adik beda. Contoh ya, dulu di tahun 1970, itu untuk ibu-ibu yang hamil. Ibu hamil itu kan biasanya muntah-muntah ya kalau pagi ya. Kita menyebutnya sebagai morning sickness. Morning sickness ya. Itu mereka dikasih obat namanya talidomida. Talidomida ya. Tetapi beberapa tahun di dalam tahun 1970 itu lahir anak-anak yang cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Itu terjadi selama 3 tahun. Kemudian dokter mulai berpikir, ini karena kasusnya sangat meluas, ini pasti penyebabnya ada satu. Karena kasusnya bukan sporadis, meluas. Banyak lahir anak-anak yang kita menyebutnya sebagai monster baby. Bayi-bayi monster karena mereka bisa hidup sampai tua. Bisa hidup normal, tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya satu, yaitu obat thalidomida yang diberikan kepada ibu-ibu hamil untuk mengatasi rasa mual dan muntah di pagi hari. Itu setelah dilihat strukturnya, ternyata obat-obat yang diberikan kepada ibu-ibu ini adalah campuran antara enantiomer S dan R. Nah, ini yang waktu itu para ahli kimia itu lupa. Jadi kalau sintesis, ya, itu kalau sintesisnya asimetrik, itu akan menghasilkan dua enantiomer dengan rasio 50-50, separuh-separuh. Separuhnya S, separuhnya R. Itu kalau dicek sama NMR itu sama. Karena apa? Nggak ada bedanya. Jumlah atomnya sama, berat molekulnya sama, semua sama. Bedanya hanya satu enantiomer R, satu enantiomer S. Ya, di sini semua belajar kimia ya, jadi ngerti ya kalau saya bilang enantiomer S dan enantiomer R. Ya, bedanya cuma itu. Ya, dan setelah diteliti, ternyata molekul yang enantiomer S dan R itu beda. Yang S itu memiliki efek farmakologis, ya, menyembuhkan gejala morning sickness. Yang R teratogenik, merusak janin, merusak janin. Ya. Jadi setelah itu kemudian diputuskan obat ini ditarik
Dan setelah itu para ahli kimia mulai sadar pentingnya menentukan struktur molekul, ya, dan bahkan sampai tingkat enantiomernya. Karena beda enantiomer pun sudah memiliki perbedaan fungsi. Itu baru molekul kecil loh, apalagi molekul besar seperti protein. Struktur itu sangat penting untuk fungsinya. Kalau strukturnya rusak, fungsinya hilang. Oleh karena itu, kenapa vaksin kadaluarsanya hanya 6 bulan? Karena setelah 6 bulan strukturnya rusak. Rusak strukturnya, sehingga tidak bisa lagi berfungsi. Ya. Nah, jadi struktur protein ini tercipta karena ada gaya-gaya tertentu, ya, yang membuat struktur protein ini bisa melipat. Dan lipatannya itu tidak sembarangan, lipatannya itu tertentu. Ada gaya-gaya tertentu yang menstabilkan struktur protein. Dan ini yang untuk ahli kimia yang akan masuk ke dunia industri farmasi harus tahu gaya-gaya apa yang menstabilkan struktur protein. Di mana kalau gaya-gaya ini terganggu, struktur protein akan rusak dan fungsinya akan hilang. Nah, ajaibnya, ya, kalau kita lihat, struktur protein ini distabilkan oleh gaya-gaya yang lemah, kekuatan-kekuatan yang sebenarnya lemah, ya, yaitu ikatan-ikatan seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan ion. Inilah yang menstabilkan struktur protein. Bukan hanya ikatan kovalen, tidak. Ikatan kovalen itu, ya, semua molekul ada ikatan kovalen, ya. Tapi khusus untuk protein, ya. Jadi struktur protein yang menggulung itu, yang tadi teman-teman lihat itu, ternyata distabilkan oleh ikatan-ikatan yang lemah. Ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan ion yang bisa dipecah dengan mudah sekali. Temperatur kita naikkan sedikit, ikatan hidrogen bisa rusak. pH kita tukar sedikit, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik bisa rusak. Ikatan ion apalagi. Ya. Jadi inilah sebab kenapa protein biopharmaceutical, ya, jadi bahan-bahan farmasi, obat, produk farmasi yang berbasiskan bio, itu mudah sekali rusak. Mudah sekali rusak. Berbeda dengan molekul kecil, hasil sintesis organik. Itu tidak mudah rusak, karena gaya yang menstabilkan mereka adalah ikatan kovalen. Kayak paracetamol misalnya. Paracetamol kan molekul kecil. Itu distabilkannya hanya oleh ikatan kovalen. Dan untuk memecahnya sulit sekali, 200 sampai 460 kJ per mol. Jadi untuk memutus ikatannya mungkin harus dipanaskan 400 derajat Celcius. Itu baru putus ikatannya. Tapi untuk protein, ya, adik-adik, untuk merusaknya, itu cukup naikkan temperatur 3 derajat itu sudah rusak. Contoh badan kita. Badan kita ini kan memiliki Recording in progress. memiliki metabolisme, ya. Supaya kita bisa hidup itu kan kita butuh metabolisme. Dan semua metabolisme ini dijalankan oleh enzim. Enzim itu protein. Kalau kita demam 40 itu kita sudah mulai kejang. 42 itu mati. Jadi suhu normal kita 37, sudah naik 40, 41 sudah mulai kejang, 42, 43 sudah tidak ada harapan lagi. Loh, naiknya kan cuma sedikit, 3-4 derajat. Karena apa? Karena protein. Semua metabolisme di tubuh kita, dan kita bisa hidup ini karena protein di dalam tubuh kita. Dan protein ini begitu temperatur naik sedikit, rusak. Rusak. Karena apa? Karena interaksi-interaksi lemah ini. Ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik yang menstabilitas protein, itu rusak semua. Ya. Jadi, tapi alhamdulillah tubuh kita memiliki mekanisme untuk mempertahankan suhu. Jadi walaupun kita keluar suhu misalnya di Surabaya lagi panas-panasnya misalnya di luar 40, tubuh kita nggak ikut-ikutan jadi 40. Karena tubuh kita memiliki mekanisme untuk mempertahankan suhu di sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian pH. pH di dalam darah kita sekitar 7, 7,4. Itu kalau pH-nya sudah berubah, misalnya pH-nya drop, turun, ya, itu kita mati. Kita mati. Ya. Misalnya 6, misalnya orang nggak makan. Orang nggak makan, mogok makan. Ya. Orang mogok makan itu bisa mati. Bukan karena kekurangan makan. Bukan. Karena apa? Kalau dia tidak makan, energi itu didapat dari lemak. Lemak yang ada di bawah kulit ini akan dipecah. Hasil pemecahannya itu asam lemak. Asam lemak, kemudian ada aseton, dan itu akan
akan apa? Merendahkan pH kita yang seharusnya 7 menjadi 6. Kalau sudah turun, pengikatan oksigen itu tidak akan terjadi. Meninggal kita. Ya. Jadi pH itu turun 1, itu sudah berbahaya untuk tubuh kita. Oleh karena itu, kenapa kalau kita puasa, bagi yang muslim, Nabi menganjurkan cepat berbuka puasa. Jangan sok jago puasa sampai 2 hari, jangan. Begitu sudah masuk waktunya berbuka, cepat. Karena apa? Karena semakin kita menunda makan, akan semakin rendah pH darah kita. Karena mulai menggunakan lemak, makanya sahurnya harus cukup. Sahurnya harus cukup, berbuka puasa harus disegerakan. Jadi sahur diakhirkan, buka puasa diawalkan. Itu yang Nabi ajarkan ke kita, supaya kesehatan kita terjaga. Semakin kita menunda berbuka puasa, semakin tubuh kita menggunakan lemak sebagai sumber energi, pH tubuh kita akan semakin drop, akan turun, dan itu akan membahayakan kita. Karena protein di dalam tubuh kita memang harus benar-benar dijaga. Suhunya dijaga, pH-nya dijaga, karena protein. Dan protein distabilkan oleh gaya-gaya yang lemah. Weak interaction. Baik. Jadi di sini teman-teman sudah tahu, inilah yang menyebabkan kenapa protein ini memiliki masalah dengan stabilitas. Fungsinya sangat penting, tapi protein ini distabilkan oleh gaya-gaya yang lemah, yang sangat sensitif terhadap suhu, terhadap pH, dan bahkan nanti akan saya jelaskan, bahkan sensitif terhadap gangguan fisik. Misalnya apa? Dikocok. Kayak obat, vaksin, itu nggak bisa dikocok-kocok begini, nggak bisa. Nggak bisa, rusak. Ya, rusak. Kalau obat kan bisa. Obat justru, kalau kita minum obat biasa ya, itu kan diharap dikocok sebelum diminum. Tapi kalau vaksin dan biopharmaceutical, produk-produk farmasi berbasis bio, itu nggak bisa, rusak. Jadi manja banget memang protein ini. Jadi makanya bekerja dengan protein ini harus sabar. Kita harus memahami apa saja yang bisa merusak protein dan bagaimana memonitornya. Jadi ini contoh-contoh kasus yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana vaksin ini banyak sekali terbuang ya, karena masalah stabilitas. Jadi bagaimana sekarang menstabilkan protein. Jadi yang pertama adalah kita bicara tentang stabilitas protein. Yang harus kita ingat adalah kestabilan protein ini ditentukan oleh faktor-faktor yang sangat sensitif terhadap suhu dan pH. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya, dan ini nanti akan mempengaruhi termodinamika dari protein itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana struktur protein. Ya. Ketika struktur protein itu stabil, terlipat, kita menyebutnya folded, dan ketika struktur protein itu terbuka, terurai, kita menyebutnya sebagai unfolded. Dan ini ketika strukturnya terurai, energinya naik. Ya, energinya naik. Ya. Secara termodinamika, energinya naik. Ya. Nanti delta G-nya naik, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan delta G, dan itu yang harus berusaha kita hindari. Ya, kita usahakan harus hindari. Nah, selain stabilitas termal ya yang disebabkan oleh temperatur, kita juga harus waspada dengan stabilitas kimia. Ya, jadi bukan hanya stabilitas termal, ada stabilitas kimia yang juga mempengaruhi kestabilan protein. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kestabilan kimia adalah kestabilan yang disebabkan oleh ikatan kovalen. Ya. Dan ini bisa terjadi ketidakstabilan ini karena berbagai faktor, misalnya deaminasi untuk asam amino asparagin dan glutamin, itu mereka bisa mengalami deaminasi secara spontan. Ya. Hidrolisis ini kan pemecahan ikatan ya. Ketika ada asam amino asam aspartat, pH-nya terlalu rendah, ya, itu ikatan peptida bisa terhidrolisis secara spontan. Makanya pH itu harus betul-betul dipertahankan. Ya, oleh karena itu pentingnya peranan lautan penyangga untuk produk-produk kimia berbasiskan bio. Itu perlu larutan penyangga, karena kalau pH-nya terganggu, itu bisa terjadi pemecahan ikatan secara spontan. Temperatur juga penting, ya, karena kalau temperaturnya terlalu tinggi, maka beberapa asam amino akan mengalami oksidasi, misalnya metionin. Ya. Oleh karena itu, bahan-bahan produk farmasi berbasis bio itu biasanya memerlukan
teknik penyimpanan yang khusus. Berbeda sama obat-obat atau produk farmasi yang tidak berbasis bio. Itu penyimpanannya mereka lebih fleksibel. Kayak obat pil itu kan yang penting suhu ruang ya. Tapi kalau sudah seperti misalnya insulin atau vaksin itu kan harus di kulkas. Dan biasanya waktu kadaluarsanya lebih pendek. Karena ketika temperaturnya terlalu tinggi, mereka akan mengalami oksidasi, dan ini adalah proses-proses yang bisa menyebabkan pemecahan ikatan kovalen. Ya. Sedangkan stabilitas termal itu biasanya tidak melibatkan pemecahan ikatan kovalen, tetapi melibatkan rusaknya struktur. Seperti ini tadi. Ya, jadi strukturnya masih sama, tidak ada pemecahan ikatan kovalen. Mereka tidak terpecah menjadi 2 atau 3 fragmen, tapi strukturnya terbuka. Dari yang semula terlipat menjadi terurai seperti ini, terbuka. Nah, ini namanya kestabilan termal. Ya. Jadi, sekali lagi, kestabilan kimia melibatkan pemecahan ikatan kovalen, itu juga harus kita pikirkan, penting sekali. Yang kedua, kestabilan termal melibatkan terurainya struktur 3 dimensi dari protein. Jadi protein ini manja sekali ya, memang manja sekali. Jadi inilah yang menyebabkan studi riset tentang protein ini sangat sulit. Tidak semua orang kimia bisa melakukannya karena memerlukan skill khusus untuk betul-betul bisa menghandle protein dengan cara yang sangat halus, supaya protein ini tidak rusak dalam proses pembuatannya. Oke, jadi untuk kestabilan ini, apa sih yang kita lihat dan ini yang nanti akan bisa kita ukur. Apa sih yang kita bisa lihat dan ukur, itu adalah energetikanya. Karena protein itu ketika dia mulai tidak stabil, itu kadang-kadang nggak bisa kita lihat. Itu nggak bisa kita lihat. Ya, kalau sudah telat, misalnya kita tidak bisa deteksi dari awal, sudah telat, itu protein itu hancur, nanti sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi makanya inilah pentingnya kita memahami bagaimana memonitor kestabilan protein dalam proses produksi produk-produk biofarmasi supaya sejak sedini mungkin kita bisa menghindari protein tersebut dari terdegradasi atau mengalami proses ketidakstabilan termal. Jadi yang biasanya kita ukur ini delta G dan delta H. Ya, delta G dan delta H. Karena ini adalah parameter kestabilan. Jadi kita sudah belajar ya di kimia fisika, delta G ini kalau sistemnya yang kita inginkan adalah delta G ini negatif. Delta ini negatif, jadi energinya rendah, lebih stabil. Kemudian delta H juga kita inginkan adalah delta H yang negatif, ya, karena delta H ini terkait dengan pembentukan ikatan kimia. Ya. Jadi kalau ada ikatan kimia yang terbentuk, ya, apakah itu ikatan kovalen atau non kovalen, itu delta H-nya turun. Dan ini yang kita inginkan. Ya, kita tidak ingin molekul kita pecah, terdegradasi atau terurai, hilangnya ikatan kimia yang menyebabkan naiknya delta H. Kalau delta H naik, delta G naik. Ya. Nah, ini yang akan bisa dimonitor dengan teknik-teknik tertentu untuk bisa mengantisipasi ketidakstabilan di senyawa yang kita miliki. Jadi intinya adalah energinya itu harus rendah mungkin, baik delta G maupun delta H. Kalau energinya sudah naik, maka yang terjadi adalah protein itu mulai terurai strukturnya. Di sini teman-teman bisa lihat, energinya naik, itu sudah lipatannya itu terbuka. Nah, energinya dinaikin lebih tinggi, ikatan kovalennya pecah. Jadi usaha kita adalah menurunkan energinya serendah mungkin supaya struktur protein ini berada dalam struktur yang stabil. Baik, bagaimana memonitornya? Ini kan yang sekarang harus kita tahu. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja di dunia industri, terutama industri farmasi, dan kemudian bekerja dengan produk farmasi berbasis bio, ya, tentu teman-teman harus tahu instrumen apa yang dipakai. Bagaimana memonitor ketidakstabilan termal dari molekul tersebut. Ya. Alat yang paling mudah digunakan itu namanya CD, cyclodichroism. Ya. Cyclodichroism ini alatnya ini seperti alat spektrofotometer UV. Ya, jadi bisa ditaruh di atas meja. Ya. Proses pengukurannya sangat cepat, sangat simpel. Dan dari sini kita bisa lihat
apakah protein yang kita miliki itu terurai atau stabil ya, dari spektrumnya. Di sini salah satu contoh ya, ini adalah salah satu jenis protein GCN4P1 ya, pada 3 suhu yang berbeda, 0, 50, dan 75. Ya. Jadi di sini spektrumnya beda. Ya. Di suhu 0, ini spektrumnya yang biru. Di suhu 50, yang hijau ini. Di suhu 75, mendatar spektrumnya. Dari sini kita bisa lihat ada perubahan struktur. Ada perubahan struktur di mana suhunya dinaikkan semakin tinggi, spektrumnya akan semakin mendatar. Ya. Spektrum mendatar ini mengindikasikan proteinnya itu sudah rusak, sudah terbuka, seperti ini. Ya, ini adalah contoh struktur protein yang sudah terbuka, yang sudah tidak bisa lagi berfungsi. Nah, dari sini kita bisa lihat, bisa monitor proteinnya ini masih stabil atau tidak ya, pada suhu yang berbeda. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan ketidakstabilan protein? Yang pertama pH. Sudah saya jelaskan tadi pH. Ya. Jadi nanti adik-adik ketika bekerja dengan protein, pH itu sangat penting. Beda sama molekul kecil ya. Molekul kecil itu biasanya karena bekerja di pelarut organik, sintesis organik ya, biasanya pH itu tidak memegang peranan yang terlalu penting. Tapi kalau protein, pH itu sangat penting ya. Makanya adik-adik udah harus tahu bikin larutan penyangga itu di mana. Ya, kenapa penting ya? Jadi kalau lupa gimana bikin larutan penyangga, baca lagi kimia analisis. Penting itu ya. pH berapa kita harus tahu. Karena untuk setiap protein itu pH-nya beda-beda loh. Badan kita pH-nya 7,4, oke. Tapi kalau proteinnya protein lain itu pH-nya udah beda. Karena apa? Karena sangat tergantung dari susunan asam amino. Karena di pH yang berbeda, asam amino akan memiliki muatan yang berbeda. Contoh, di pH rendah, asam amino histidin, arginin, dan lisin itu mereka muatannya netral. Tapi di pH yang tinggi, mereka bermuatan positif. Nah, coba. Di pH berbeda aja, asam amino itu bisa memiliki muatan yang berbeda. Dan ini sangat berperan di dalam pembentukan struktur protein, karena bisa dibayangkan kalau mereka bermuatan positif dan negatif, itu kan akan terjadi interaksi ionik. Tapi begitu pH-nya kita ubah, ada asam amino yang kehilangan muatannya, ikatan elektrostatik itu kan hilang juga. Dan ketika ikatan elektrostatik itu hilang, ya struktur protein hancur. Nah, ini pentingnya pH. Karena setiap asam amino memiliki pKa yang berbeda-beda. Ayo, pKa masih ingat nggak? Ya, pKa ya. Dibuka lagi kimia analisisnya. Karena setiap asam amino memiliki pKa yang berbeda-beda, dan ini yang menyebabkan semua asam amino memiliki muatan berbeda-beda di pH yang berbeda. Dan ini menyebabkan gangguan terhadap stabilitas protein pada pH yang berbeda. Selain pH, apalagi? Pelarut organik. Ya, pelarut organik. Jadi dengan kehadiran pelarut organik itu bisa mengganggu stabilitas protein juga. Kadang-kadang ketika kita bekerja di proses produksi obat, itu kita harus meletakkan sedikit pelarut organik ya untuk misalnya untuk meningkatkan kelarutan contohnya ya. Itu bisa mengganggu protein juga. Bisa mengganggu protein. Ini juga harus dipikirkan berapa persen pelarut organik yang bisa kita taruh supaya struktur protein itu tidak rusak. Atau ini gangguan fisik. Nah, ini biasanya orang kimia banyak yang lupa karena mayoritas orang kimia itu di negara kita ya itu lebih banyak berurusan sama molekul kecil. Nah, molekul kecil itu mau kita gimana pun ya tetap stabil. Karena apa? Karena kekuatan yang menstabilkan mereka hanya ikatan kovalen. Dan ikatan kovalen itu kan kuat. Hanya bisa pecah pada suhu sangat tinggi, 400-600 derajat Celcius. Tapi kalau protein beda, manja banget. pH bisa merusak protein, temperatur bisa merusak protein, pelarut organik merusak protein, bahkan dikocok juga rusak loh. Ya. Contohnya kayak telur. Telur itu kan protein ya. Kita bikin telur dadar, dikocok dulu kan. Itu kan jadi berbuih. Itu artinya proteinnya rusak, terdenaturasi. Belum kita masukin ke wajan loh. Kalau udah masukin ke wajan, beda cerita lagi. Baru kita kocok itu sudah berbuih.
Dan protein kalau sudah berbuih itu artinya rusak. Ya, protein kalau sudah berbuih itu rusak. Dan bahkan sesederhana itu loh, kita bisa merusak protein. Masuk ke wajan, suhu minyak 200, ya, itu udah nggak usah cerita lagi, itu pasti rusak. Ya. Artinya struktur protein itu rusak. Tapi kenapa masih bisa dikonsumsi? Karena yang kita butuhkan adalah asam aminonya. Nah, jadi makanya telur itu, walaupun dipanaskan, dikocok, segala macam, masih bisa dikonsumsi. Yang kita butuh adalah asam aminonya. Ya. Jadi memang sudah dipecah menjadi asam amino. Bukan protein secara utuhnya, tapi asam aminonya. Ya. Jadi pengocokan, agitation, shaking, dan bahkan, nah ini makanya saya pusing bekerja sama protein ini. Karena latar belakang saya kimia. Begitu saya kerja dengan protein, pusing. Nah, ini kok manja banget. Saya punya larutan protein di apa? Di beaker ya, gelas beaker itu. Ini larutan protein. Itu protein yang ada di permukaan air ini bisa rusak loh. Hanya karena interaksi dengan udara. Aduh, kita biarkan di suhu ruang gitu ya. Itu protein yang ada di permukaan larutan itu rusak. Namanya adalah interfacial denaturation. Karena interaksi dengan udara. Aduh, memang itu banyak masalah protein itu. Kemudian itu satu. Yang kedua adalah interaksi dengan dinding kontainer. Jadi dinding wadahnya itu pun bisa merusak protein. Makanya hanya wadah dengan bahan tertentu saja yang kita bisa gunakan untuk menyimpan protein. Tidak semua. Ya, nanti akan saya jelaskan. Saya akan tunjukkan satu contoh bagaimana pemilihan bahan tertentu untuk menyimpan protein itu bisa merusak protein. Ya. Wah, sudah mulai pusing ya bekerja dengan protein ini. Nah, ini adalah contoh cara-cara bagaimana kita bisa memonitor stabilitas protein. Ya, contoh pertama adalah elektroforesis. Ya, itu yang kita bisa monitor. Adik-adik sudah tahu ya elektroforesis. Kalau lupa, kembali lagi ke kimia analisis. Ya, elektroforesis. Jadi dari namanya kita tahu kita menggunakan listrik. Ya, kita menggunakan listrik dan kemudian kita memonitor bagaimana molekul tersebut berjalan mengikuti arah arus listrik. Ya, jadi arah arus listriknya dari atas ke bawah. Ya, dan ini adalah protein ya, Ferisitokron C dari kuda. Ini pada konsentrasi urea yang berbeda, mulai dari 0 sampai 8 molar. Kita bisa lihat bahwa antara 0 sampai 5 molar urea, ini protein masih stabil. Jadi berjalan cepat ketika di elektroforesis. Tapi ketika 5 molar ke atas, ini proteinnya ternyata sudah rusak. Jadi kalau sudah rusak, itu kan menggumpal protein itu. Kalau sudah merusak, sudah menggumpal, ya sama kayak goreng telur. Goreng telur kan jadi keras. Nah itu proteinnya menggumpal, itu udah rusak. Ya. Ini proteinnya jadi nggak bisa berjalan dengan cepat ketika di elektroforesis. Dari sini kita tahu bahwa protein ini stabil antara 0 sampai 5 molar urea. Jadi kalau mau menstabilkan protein ini dengan kehadiran urea maksimal 5 molar. Lebih dari 5 molar protein ini sudah menjadi tidak stabil. Jadi kita bisa menggunakan elektroforesis untuk memonitor kondisi apa yang menyebabkan protein menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah CD. Ya. Saya sangat sarankan untuk mungkin di Airlangga, saya tidak tahu apakah Airlangga memiliki CD, tapi saya sangat sarankan untuk memiliki alat ini. Ya, karena alat ini adalah teknik analisa yang sangat cepat untuk mendeteksi ketidakstabilan protein. Sangat cepat, ya, sama seperti UV vis. Ya. Jadi di CD ini struktur protein akan berbeda-beda spektrumnya berdasarkan spektrumnya. Ya, jadi contohnya kalau strukturnya alfa, kita akan mendapatkan spektrum yang biru. Ya. Kalau strukturnya beta, kita akan mendapatkan spektrum yang merah. Kalau strukturnya sudah terbuka, random, ini yang hitam ini. Jadi contohnya ini, ya, ini adalah contoh protein polylysin. Ini di pH lebih tinggi dari 10,4. Ini kan bentuknya random. Sudah rusak kan, karena pH-nya terlalu tinggi ya. Ini nanti kita akan melihat spektrum yang seperti ini, yang garis putus-putus. Kalau kita tukar pH-nya, kita rendahkan menjadi lebih kecil dari 10, itu strukturnya akan menjadi alfa. Kita akan mendapat spektrum yang ini.
yang ada satu puncak di kita 190 dan 2 lembah di 205 dan 220. Kalau kita naikkan suhunya menjadi 30, strukturnya akan menjadi beta, dan itu kelihatan nanti di spektrum. Kita akan mendapat puncak seperti ini, satu puncak di atas, satu puncak di bawah. Jadi cepat sekali. Dan yang bagusnya CD ini temperaturnya bisa dimonitor. Bisa diatur mulai dari suhu rendah sampai suhu tinggi. Jadi kita bisa mempelajari di suhu mana, di suhu apa protein ini mulai rusak. Jadi di situ nanti kita sebagai ahli kimia bisa mengusulkan sebaiknya protein ini disimpan pada suhu berapa. Karena pada suhu sekian, oh ini spektrumnya sudah beda, ini strukturnya sudah mulai rusak. Nah, kita bisa menyimpulkan, oh ini suhu yang paling tepat untuk menyimpan protein. Oke, jadi pertama elektroforesis, yang kedua adalah CD, circular dichroism, yang ketiga adalah NMR. Ini bisa dipakai untuk memonitor kestabilan protein ya. Jadi, tapi NMR ini mahal, makanya saya tidak terlalu rekomendasikan. Yang pertama adalah CD, ya. Circular dichroism itu sangat saya rekomendasikan. Perawatannya lebih mudah, harganya lebih murah, analisanya cepat, kesimpulannya juga konklusif, sangat konklusif. Ya. Stabil atau tidak itu kelihatan sekali dari spektrumnya. NMR ini bukan agak ya, sangat mahal harganya, analisanya juga cukup rumit, ya, dan hasilnya ya lebih kurang sama seperti CD. Di sini kita lihat spektrum struktur protein yang sempurna, ya, dan struktur protein yang rusak itu beda spektrumnya. Ya. Tapi sekali lagi analisanya tentu lebih sulit ya, dan alatnya mahal. Ini yang selanjutnya yang saya rekomendasikan juga setelah CD ya adalah DSC. Ya. Saya pikir semua prodi kimia seharusnya punya ya DSC ya, differential scanning calorimetry. Ini fungsinya adalah mengukur kapasitas panas. Kapasitas panas ya. Saya ingat dulu di kimia fisik sudah belajar ya di kimia fisika mengenai kapasitas panas. Ya. Kalau lupa nanti baca lagi ya. Jadi kapasitas panas ini menentukan stabilitas dari satu molekul. Semakin tinggi kapasitas panas satu molekul, semakin stabil molekul tersebut. Ya. Karena kapasitas panas ini definisinya adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur bahan tersebut 1 derajat Celcius. Semakin tinggi kapasitas panasnya, artinya material tersebut semakin stabil. Susah untuk dinaikkan temperaturnya. Ya, karena kapasitas panasnya tinggi ya. Artinya untuk naik 1 derajat Celcius itu perlu energi yang sangat tinggi ya. Contohnya di sini adalah satu protein ya, lisozim di pH 3 pH tertentu. pH 2, pH 2,5, pH 4,5. Di sini diukur bahwa pada pH 4,5 ini kapasitas panasnya tertinggi. Artinya apa? Ini adalah pH yang di mana protein tersebut stabil. Di pH 2, CP-nya ini kapasitas panasnya rendah 1,1. Artinya apa? pH 2 nggak stabil. Di pH 2 protein ini tidak stabil. Ya. Selain itu juga bisa dilihat dari sini ya, suhu ya. Artinya pada pH 4,5 perlu suhu 80 derajat Celcius untuk merusak protein tersebut. Jadi cukup stabil. Sedangkan pada pH 2, suhu 55 derajat sudah bisa merusak protein tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman kalau bekerja di perusahaan farmasi gini, teman-teman harus bisa mengusulkan pada pH berapa obat atau vaksin tersebut harus disimpan. Ya. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Caranya gimana? Menggunakan DSC. Kita ukur kapasitas panasnya. Ya, ini contoh selanjutnya adalah ini vaksin. Contoh vaksin ya, vaksin mRNA. Vaksin mRNA ini vaksin yang dulu kita pakai ketika pandemi. Yang merek Pfizer dengan Moderna itu mRNA. Dan ini adalah jenis vaksin yang sangat cepat dibuat ya, dan kemudian murah. Dan juga ini kan yang dapat hadiah Nobel kedokteran tahun ini ya, Drew Weissman dan Katalin Karikó, mereka mendapat hadiah Nobel karena vaksin mRNA ya. Ini cepat pembuatannya, hanya 40 hari. Ya, kita ingat dulu waktu pandemi, mulai diumumkan pandemi pada bulan Desember 2019 sampai vaksin pertama diproduksi, itu hanya butuh 40 hari. Makanya banyak yang menyarankan ke negara-negara dunia ketiga, kalau terjadi pandemi lagi ya, auzubillah, kalau terjadi pandemi lagi, kita di negara berkembang itu lebih baik dari sekarang, kita fokus ke vaksin mRNA. Karena bisa dibuat dengan cepat,
dan lebih murah, ya, dibanding vaksin standar yang menggunakan virus yang dimatikan. Itu lebih mahal dan proses pembuatannya lama. Oleh karena itu vaksin kayak misalnya Sinovac, ya, itu kan yang kita impor dari Cina, ya, itu mereka menggunakan virus yang dimatikan, itu lebih mahal dari segi harganya dibanding vaksin mRNA. Karena proses pembuatannya lebih lama, lebih mahal, sehingga tidak direkomendasikan untuk negara dunia ketiga seperti Indonesia untuk pandemi selanjutnya. Jadi nanti teman-teman, ya, kalau bekerja di perusahaan vaksin, ya, ini arahnya nanti ke sana. Jadi teman-teman sudah mulai harus memikirkan ini nanti masa depannya arahnya ke sana, vaksin RNA. Dan sekarang di Cina memang, di Cina mereka mulai fokus ke vaksin RNA, ya, karena lebih murah dan lebih cepat untuk diproduksi. Karena pandemi, ya, pandemi kita nggak mau lockdown kelamaan, ya. Kita lockdown karena apa? Coba kita lockdown karena belum ada vaksin. Ya, kita lockdown karena belum ada vaksin. Waktu itu kan kita lockdown karena nunggu vaksin. Jadi begitu vaksin diproduksi, semua divaksin, udah kita bisa beraktivitas normal. Kalaupun terinfeksi, tertular, ya gejalanya ringan, ya, karena sudah divaksin. Jadi untuk pandemi berikutnya, supaya lockdown-nya nggak kelamaan, 2 tahun, 3 tahun lockdown itu kan nggak masuk akal, ya. Untuk pandemi berikutnya, jadi kalau bisa, begitu munculnya pandemi, dalam waktu sebulan, 2 bulan harus ada vaksinnya. Sehingga kita tidak lockdown kelamaan. Dan ini teknologi yang sampai sekarang dalam pandangan saya teknologi yang termurah dan tercepat untuk memproduksi vaksin. Nah, sayangnya RNA ini nggak stabil. Dan ini dulu kenapa Katalin Kariko itu risetnya 40 tahun sampai betul-betul menemukan RNA yang stabil dan bisa digunakan sebagai vaksin. Gimana kita tahunya? DSC, Differential Scanning Calorimetry. Yang merah ini, ya, yang merah ini adalah RNA tanpa bahan apapun yang menstabilkannya, jadi CP-nya, kapasitas panasnya sangat rendah. Tapi ketika kita sudah distabilkan dengan LNP, LNP ini lipid nanopartikel, nanopartikel lemak. Nah, ini harus tahu, ya, istilah-istilah ini kalau bekerja di dunia farmasi, ini CP-nya naik dengan sangat tinggi. Kapasitas panasnya artinya apa? Sangat stabil. Sangat stabil, ya. Jadi RNA ini karena sangat tidak stabil, ya, harus distabilkan dengan nanopartikel lemak, ya, lipid nanopartikel. Ya, baik, ini adalah contoh selanjutnya, ya, di mana ini contoh real, ya, dari teman saya yang bekerja di Amerika. Dulu saya kerja 3 tahun di Amerika. Ini teman saya postdoc, dia mahasiswa S3, ya, dan kemudian dia lulus, dia bekerja di perusahaan BD Bioscience. BD Bioscience ini perusahaan yang memproduksi wadah untuk menaruh obat, ya. Jadi salah satu wadah yang diproduksi oleh mereka itu contohnya ini. Jadi kaca, material kaca, ya, kaca atau plastik saya lupa, ya. Ini mereka dapat komplain dari konsumen. Jadi konsumennya itu mereka protes, ternyata material yang mereka pakai, ya, sebagai wadah itu, ternyata ketika ditaruh protein di situ, itu proteinnya menggumpal. Artinya apa? Nggak stabil. Jadi mereka melihat, oh, ternyata ada ketidakstabilan termal, ya, menggumpal. Ini bisa lihat, ini ada endapan, proteinnya menggumpal. Jadi mereka kemudian melakukan riset, apa yang menyebabkannya ternyata adalah pemilihan material. Material yang mereka gunakan itu ternyata menyebabkan protein mengalami ketidakstabilan termal. Bukan putusnya ikatan kovalen, tapi penggumpalan, rusaknya struktur 3 dimensi. Ya. Nah, dan kemudian dari sini kemudian mereka mengganti materialnya, ya, mengganti materialnya sehingga protein yang disimpan di dalam wadah ini tidak mengalami penggumpalan. Jadi ini salah satu aplikasi kimia fisik di industri farmasi. Baik, yang selanjutnya, untuk selanjutnya saya pikir saya percepat saja karena sudah lebih dari 50 menit, ya. Salah satu prinsip termodinamika yang juga berguna, ya, di riset pengembangan obat adalah ketika kita mengukur interaksi antara obat dan target. Karena obat itu kan ketika kita konsumsi itu kan harus menyasar target tertentu. Misalnya obat kanker. Obat kanker kita minum, dia sasarannya adalah sel kanker. Ya. Tapi realitasnya nggak seperti itu. Realitasnya obat itu kemana-mana. Ya. Makanya ada efek samping. Nah, ini, jadi kalau teman-teman semua
mempertanyakan kok obat ini ada efek samping, karena obat ini sasarannya bukan satu. Dia juga pergi kemana-mana. Misalnya obat kanker, itu selain membunuh sel kanker, dia juga membunuh sel sehat. Oleh karena itu, mereka yang menjalani kemoterapi itu kan rambutnya rontok, kemudian mengalami perubahan fisik, itu karena sel-sel sehat juga dibunuh oleh obat. Ya. Jadi obat ini tidak spesifik. Ya. Nah, interaksi antara obat dan target itu bisa dihitung menggunakan prinsip termodinamika. Ya. Jadi ini adalah persamaan yang biasanya kita gunakan untuk menghitung delta G. Ya. Jadi delta G itu energi bebas Gibbs. Itu kalau interaksi antara obat dan target itu kuat, itu delta G-nya rendah. Nah ini bisa dihitung menggunakan komputer. Ya. Jadi cara menghitungnya adalah dengan mempertimbangkan berbagai macam interaksi seperti ini, ya, interaksi pi, ya, kalau ada gugus aromatik, kemudian interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, ini bisa dihitung menggunakan komputer untuk mendapatkan nilai delta G. Delta G-nya semakin negatif, artinya interaksi antara obat dan target itu semakin kuat. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mendesain senyawa apa yang ingin kita sintesis supaya interaksi dengan targetnya itu semakin kuat. Ya. Nah, ini aja ya, saya skip aja. Tapi apakah menggunakan komputer itu akurat? Itu masalahnya. Ya. Apakah menggunakan komputer itu akurat? Masalahnya adalah ternyata tidak akurat. Itu masalahnya ya, karena komputer itu cenderung menyederhanakan. Menyederhanakan sesuatu yang sangat kompleks. Tubuh kita kan kompleks. Tapi dalam komputer asumsinya obat itu hanya menempel ke satu target. Karena enggak. Obat sudah masuk ke tubuh kita itu akan berinteraksi dengan berbagai macam target ya. Makanya saya dengan Prof Juni ya, kita menulis satu paper ya. Kita juga melihat aspek apa ya? PPI ya, protein-protein interaction. Bahwa obat itu ternyata bukan hanya menyasar satu target, bisa juga ke target-target yang lain sehingga ada namanya efek samping segala macam ya. Karena hal itu. Nah, ketika kita memodelkan dengan komputer, kita mengabaikan hal itu. Ya, sehingga kalau ditanya ke saya, ada nggak sih obat yang betul-betul kita hasilkan lewat pemodelan komputer? Jawaban saya enggak. Karena komputer cenderung menyederhanakan hal yang seharusnya sangat rumit. Tubuh kita itu sangat rumit, tapi komputer kan menyederhanakan. Nah, makanya enggak sampai sekarang penggunaan komputer itu tidak terlalu berhasil untuk memproduksi obat. Sehingga kita harus menggunakan cara lain untuk menilai seberapa kuat interaksi antara senyawa yang kita sintesis, senyawa kita buat dengan target, dan metodenya ini menggunakan perhitungan menggunakan kalorimeter. Ini termodinamika juga ya. Jadi prinsip kalorimeter ini adalah mengukur kalori, mengukur energi yang dihasilkan ya selama interaksi antara obat yang kita buat dengan target. Dan targetnya ini adalah sel. Kita bisa taruh di sini sel. Ya. Misalnya kalau kita mendesain obat kanker, kita bisa taruh sel kanker di sini, atau kita membuat obat untuk virus, kita bisa taruh di sini. Kemudian kita titrasi, ya, makanya namanya adalah titrasi, ya, isothermal titration calorimetry, dan kemudian kita amati panas yang dihasilkan. Panas yang dihasilkan berdasarkan interaksi antara obat yang kita buat dan target ya di dalam yang kita simpan di dalam sampel sel ini. Ya. Jadi prinsipnya adalah ketika terjadi interaksi, ya maka akan terjadi panas. Ya. Panas ini bisa eksotermik atau endotermik ya. Ingat ya, bisa eksotermik atau endotermik. Dan ini yang kemudian diukur oleh kalorimeter dan kemudian akan mendapat kurva seperti ini. Nah, jadi ini adalah kalau kita lihat, nah ya, ini adalah ketika mulai titrasi mulai dilakukan, puncaknya tinggi, ya, semakin banyak senyawa molekul senyawa obat yang kita keluarkan, ya, titrasinya semakin lama, semakin jenuh, maka kurvanya kemudian akan mendatar. Jadi kurvanya bentuk S seperti ini. Nah, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari sini, ya? Informasi yang kita bisa dapatkan adalah ada dua. Nah, yaitu yang pertama adalah delta H.
Delta H ini kalau negatif artinya ada ikatan interaksi antara obat yang kita produksi, obat yang kita buat, senyawa yang kita buat, dan target. Dan kemudian KD. KD ini adalah seberapa kuat ikatannya. Konstanta disosiasi namanya. Ya, dissociation constant, itu nanti kita bisa lihat. Kalau berinteraksi, iya ada interaksi, tapi kuatnya seberapa sih? Nah, itu bisa kita hitung melalui KD. Ya. Dan ini adalah contoh, salah satu contoh bagaimana ITC digunakan untuk menganalisa interaksi antara protein dan karbohidrat. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi teman-teman bisa lihat kurvanya bentuk S. Dari situ kita bisa hitung delta H-nya. Dan kemudian ininya, kekuatan ikatannya ya, bisa dihitung. Dan bahkan dari delta H kita bisa menghitung delta G dan kemudian delta S-nya juga bisa dihitung. Jadi ini adalah salah satu alat yang saya rekomendasikan juga untuk dimiliki oleh prodi kimia ya yang sangat berguna untuk mempelajari interaksi antara senyawa obat dan target. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya buka kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Timo. Berikutnya langsung saja session tanya jawab ya bagi mahasiswa. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Silakan bisa diajukan secara langsung sambil menunggu ada langsung, boleh ada yang nulis di kolom chat ya. Ini enggak ada VM. Di kolom chat boleh ya. Silakan. Kelas A, B, C, D. Ini ada juga dari international class. Ini ada beberapa dari Malaysia juga ya. Ada siapa nih? Alia ya. Silakan, ayo digunakan kesempatannya untuk bertanya. Ya, Dani, silakan. Dani. Silakan, Dani. Ya. Mohon izin, Bu Nusa, apakah suara saya terdengar? Dengar, sudah. Ya, baik. Baik. Terima kasih Bu Nusa atas konfirmasinya. Permisi, Prof. Himo, selamat pagi. Terima kasih atas kuliahnya pada pagi hari ini. Menurut saya cukup menarik dari apa yang telah Prof. Himo sampaikan. Dan di sini saya punya satu pertanyaan. Ini tadi terkait monitoring dari instabilitas thermal, yang mana tadi kan ada dua metode terutama yang dikomparasikan, yaitu dengan CD, circular distorism, atau juga ada pakai NMR. Yang mana tadi kan Prof. Bimo juga sudah menjelaskan mengenai masalahnya kalau pakai NMR itu memang walaupun bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, namun kan prosesnya itu lebih kompleks. Nah, jadi pertanyaan saya itu lebih ke apa kayak kondisi di mana NMR itu bakal digunakan, Prof. Karena kayak mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang jadi NMR ini lebih disukai daripada CD untuk penilaian instabilitas thermal. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Prof. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Langsung. Ya, baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya ya, Beni. Bagus sekali. Jadi kita harus tahu fungsi NMR itu apa. Ya, jadi nanti kalau Beni bekerja di satu perusahaan, ya, dan kemudian bos, misalnya pimpinan ingin membeli NMR, ya, NMR, dan Beni harus bisa mengusulkan. Dan jangan sampai uang itu terbuang untuk membeli alat NMR. Harganya miliaran loh, miliaran. Ya. Kalau di kami itu harganya sekitar 12 miliar satu alat. Ya. Jadi nanti Beni harus bisa mengusulkan supaya pimpinan di perusahaan bisa mengambil keputusan yang rasional. Ya. Jadi NMR itu karena harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena sangat powerful. Bagi kita orang kimia, kalau ditanya ke saya, dari semua alat yang pernah saya pakai selama karir saya selama 20 tahun, yang sangat powerful, itu NMR. Makanya harganya sangat mahal. Karena apa? Karena informasi yang kita bisa dapatkan dari NMR adalah struktur 3 dimensi dari molekul tersebut. CD nggak akan bisa memberikan informasi itu. CD hanya memberikan spektrum. Dan dari spektrum itu kita bisa mengambil kesimpulan secara umum, ya, apakah protein itu stabil atau tidak stabil pada suatu tertentu. NMR kita gunakan untuk mendapatkan struktur 3 dimensi dari protein tersebut.
Masalahnya kita perlu nggak struktur di 3 dimensi? Kan enggak. Yang kita perlukan adalah protein itu rusak atau enggak, gitu aja. Kita nggak perlu struktur 3 dimensinya, kecuali kalau kita bekerja di dunia akademis, di universitas. Ya, makanya kalau di Malaysia, NMR itu hanya dimiliki oleh universitas. Tapi kalau perusahaan farmasi enggak. Terlalu mahal dan juga tidak perlu. Karena terlalu powerful. Terlalu powerful, sehingga karena di perusahaan itu prinsipnya adalah analisanya harus cepat. Ya, analisanya harus cepat dan hasilnya konklusif. Tanpa harus terlalu detail. Ya, jadi dan itu bisa didapatkan dengan CD. Ya. NMR tentu lebih, ya, karena kita bisa mendapatkan, oh kalau protein ini rusak, struktur 3 dimensinya gimana sih? Nah itu kita bisa menggunakan NMR, tapi kan nggak perlu sampai sedetil itu, kecuali kajian akademis. Ya, makanya di perusahaan farmasi, biasanya kalau mereka membutuhkan informasi yang lebih detail, mereka minta bantuan dari universitas ya, untuk NMR-nya. Tetapi kalau untuk CD-nya, saran saya setiap perusahaan farmasi harus memiliki CD. Gitu. Ya, ya sudah Beni. Iya, sudah sangat menjawab, Bu Nusra. Terima kasih jawabannya, Prof. Bimo. Berikutnya David ya. Silakan David. Ya, baik Bu Nusul, terima kasih atas kesempatannya dan juga Prof. Bimo atas kuliah tamu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Jadi saya izin bertanya terkait dengan protein itu sendiri, Prof. Jadi protein itu sendiri sebagaimana yang kita tahu kan terdiri dari asam amino seperti yang Prof. Bimo telah jelaskan tadi, dan protein dan asam amino itu sendiri kan punya pH isoelektris ya, yang mana beda-beda. Dan ketika ini sudah digabungkan begitu menjadi protein, maka sebenarnya kan ini menggabungkan berbagai macam asam amino, dan bagaimana kita mengatur supaya asam amino yang berbeda-beda tadi titik pH isoelektrisnya itu supaya tidak terionisasi ya, Bro. Karena setahu saya ketika ketika terionisasi maka absorpsinya bisa menurun begitu. Kemudian saya juga tertarik tadi dengan yang Prof. Bimo sampaikan adalah terkait dengan isothermal titration calorimetry, dan ketika kita meniterasi dari obat yang telah kita sampaikan tadi, itu kan ada sebenarnya ketika berinteraksi dengan sel yang kita siapkan, misalnya tadi sel kanker, itu kan ada transfer panas ya, Prof. Itu bagaimana kita bisa mengeliminir dari interaksi transfer panas tersebut. Terima kasih, Prof. Baik, ini pertanyaan level S2 ini. Ini David ini apakah ingin lanjut ke S2 atau sudah S2? Jangan-jangan. Baik, pertanyaan pertama adalah memang betul. Setiap asam amino ini memiliki pKa, ya, karena namanya asam ya, memiliki pKa tertentu. Jadi ketika mereka digabungkan, asam-asam amino digabungkan, protein itu juga akan memiliki, kita tidak menyebutnya lagi sebagai PA, tapi sebagai PI. Ya, namanya adalah nilai titik isoelektrik namanya. Ya, jadi ketika asam amino masih berdiri sebagai asam amino sendiri, kita menyebutnya sebagai PK, ya, pKa. Tapi kalau kita sudah gabungkan menjadi protein, namanya adalah PI, ya, namanya titik isoelektrik. Ya. Ini bisa ditentukan secara eksperimen menggunakan alat namanya IEF, isoelectrin focusing. Ya, isoelectric focusing, IEF. Jadi dari situ kita bisa melihat berapa PI, ya, titik isoelektrik untuk protein tersebut. Apa yang dimaksud dengan titik isoelektrik? Titik isoelektrik adalah satu pH di mana muatan protein tersebut netral. Ya, jadi nanti ketika kita melakukan IEF, kita bisa lihat, karena IEF itu kan pH-nya berbeda-beda ya, jadi menggunakan satu tabung, di mana dalam satu tabung itu kita taruh agar-agar gel ya. Itu pH-nya berbeda-beda, mulai dari 2 sampai 13, itu nanti proteinnya jalan dari situ, dibantu oleh aliran listrik, sama seperti elektroforesis ya, makanya namanya adalah IEF, isoelectric focusing ya. Prinsipnya mirip dengan elektroforesis.
Ketika protein tersebut jalan, mulai dari pH rendah ke pH tinggi, ada di pH tertentu itu protein akan stop. Karena protein menggumpal. Karena apa? Muatannya hilang. Nah, pH itulah yang kita sebut sebagai titik isoelektrik, di mana protein tersebut stop, tidak lagi bisa jalan ke pH selanjutnya, karena protein itu menggumpal, karena kehilangan muatannya. Apa gunanya kita tahu titik isoelektrik ini? Titik isoelektrik bisa digunakan untuk menentukan pada pH apa kita bisa menyimpan protein untuk jangka panjang. Misalnya kita ingin menyimpan protein untuk setahun atau 2 tahun misalnya. Itu proteinnya harus kita endapkan dulu. Harus kita endapkan. Karena protein kalau di dalam larutan tidak terendap, kita simpan jangka panjang, nanti akan terurai. Karena protein karena di larutan kan dia terbuka strukturnya, itu nanti akan sensitif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya ikatan kovalen. Jadi biasanya ya kayak simpan baju. Kita lipat dulu, kemudian kita simpan di lemari. Persis. Jadi kalau kita ingin menyimpan protein untuk jangka panjang, proteinnya kita endapkan dulu dengan mengubah pH-nya sesuai PI. Titik isoelektrik, proteinnya terendap, kemudian kita simpan untuk jangka panjang. Ya. Jadi itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah terjadi transfer panas ketika terjadinya interaksi antara obat dan target? Ya, terjadi transfer panas, dan inilah yang kita deteksi di dalam ITC. Ya, jadi di dalam ITC itu ketika terjadi interaksi antara obat dan target, itu memang akan muncul panas. Eksotermik atau endotermik, dan itu yang akan kita deteksi. Karena kita bandingkan dengan blanko. Blanko itu sel juga, target juga, tapi kita tidak titerasi dengan obat. Tidak terjadi perubahan panas kan, tidak ada perubahan delta H. Nah, nanti kita bandingkan temperaturnya, perbedaan temperatur. Yang berinteraksi dengan obat ada perubahan panas, di minus dikurangi sel blanko yang tidak dititerasi dengan obat. Nah, itulah yang nanti akan memberikan kita delta H. Nah, delta H. Jadi bukan dieliminasi, justru harus kita ukur karena dibandingkan dengan blanko. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Ya, bagaimana, David? Sudah paham ya? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Prof. Berikutnya urutan di layar saya ya. Daniel, masih dari kelas A. Silakan, Daniel. Iya, baik. Terima kasih Bu Nuzul atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Prof. Bimo atas kuliah tamu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Jujur saya tertarik terkait pengembangan dari peptida, obat berbasis dari peptida itu sendiri, dan ingin bertanya soal dari pengembangan obat berbasis peptida ini sendiri, yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya memiliki sifat yang sangat manja gitu ya, Prof. Dan memerlukan banyak upaya terkait penstabilan protein bahkan dari di luar tubuh itu sendiri, dari aspek penyimpanan dan lain sebagainya. Namun, kira-kira bagaimana, Prof, untuk pengembangan pragmatisnya agar bisa digunakan dalam tubuh itu sendiri? Apakah pada kondisi di luar tubuh tersebut itu udah pragmatis, stabil dalam tubuh juga gitu, Prof? Kemudian, adakah upaya lain terkait proses pengembangan itu sendiri kalau misalkan jika digunakan dalam terapi dalam tubuh itu sendiri, dan upayanya itu seperti apa? Terima kasih, Prof. Baik, ya langsung saya jawab ya. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan level S2. Yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa menstabilkan peptida ini supaya bisa digunakan. Ya. Jadi ada dua cara. Ya. Yang pertama adalah kita menstabilkan ya senyawa tersebut, ya peptida tersebut, atau kalau terlalu sulit kita ubah cara memasukkannya ke tubuh kita. Ya. Jadi peptida itu bermasalah ketika masuk ke dalam tubuh kita, terutama kalau dikonsumsi secara oral, itu asam itu kan sifatnya lambung kita sifatnya sangat asam, pH-nya sekitar 2. Keasaman yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya proses hidrolisis. Ya, tadi saya sudah sampaikan di slide saya, pH terlalu rendah itu bisa menyebabkan proses hidrolisis sehingga peptida tersebut putus ikatan kovalennya. Ya, sehingga menyebabkan fungsinya itu hilang. Jadi bagaimana cara mengatasi hal ini? Yang pertama adalah kita mengubah cara pemberian obat, yaitu suntik, langsung masuk ke aliran darah. Jadi bypass, tidak lagi melalui lambung, langsung masuk ke darah. Tapi ini juga ada masalah juga. Masalahnya apa? Di dalam darah kita.
Di dalam darah kita itu banyak sekali enzim protease. Enzim protease ini fungsinya adalah memecah protein. Nah, itu ada hambatan juga, ya. Oleh karena itu, kalau dengan mengubah rute pemberian obat tidak juga bisa menjawab masalah itu, kita harus kembali ke awal, yaitu kembali ke proses produksi. Jadi ini adalah peran ahli kimia, bagaimana menstabilkan peptida ini sebelum diberikan ke manusia. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melindungi peptida ini menggunakan satu polimer, misalnya nanopartikel. Ya. Nanopartikel. Misalnya yang sering digunakan di dunia farmasi adalah liposom sekarang. Liposom. Jadi liposom itu adalah kayak minyak. Kayak minyak, di luarnya itu lemak, di dalamnya itu bukan, di luarnya itu polar, di dalamnya non polar. Jadi obat itu kita masukkan ke dalam kayak kapsul bentuknya, ke dalam, ya, dibungkus oleh minyak, dan kemudian ketika masuk ke dalam tubuh kita baik lewat mulut ataupun disuntikkan langsung ke darah, itu terlindungi dari keasaman, dari protease, itu terlindungi sampai obat tersebut mencapai targetnya. Jadi dilindungi menggunakan liposom atau menggunakan nanopartikel seperti saya tunjukkan tadi. RNA, RNA itu jauh lebih tidak stabil dibanding peptida. RNA itu sangat tidak stabil, ya. Oleh karena itu mereka menggunakan nanopartikel untuk melindungi si RNA itu sampai RNA tersebut berhasil mencapai targetnya. Jadi dibungkus dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah modifikasi strukturnya secara kimia. Ya. Misalnya peptida tersebut kita buat strukturnya siklik, melingkar ini. Ya, jadi ujungnya kepala dan ekornya kita sambung supaya dia bentuknya adalah siklik. Kalau bentuknya siklik, ini biasanya lebih stabil, ya. Jadi lebih tahan terhadap hidrolisis dan juga lebih tahan terhadap protease. Ya. Kemudian cara lain, misalnya selain menggunakan asam amino L, kita menggunakan asam amino D. Nah, ini kan kita belajar kimia organik dulu. Ada R, ada S, ada L, ada D. L adalah levorotatory, D adalah dextrorotatory. Ingat kan? Kimia organik, ya. Jadi asam amino yang kita ada sekarang ini, asam amino secara alami itu adalah L. Asam amino L. Kita bisa membuat peptida menggunakan asam amino D. Asam amino D ini sangat stabil. Tapi masalahnya mahal. Ya, karena asam amino D ini tidak umum, ya, sangat jarang, sehingga nanti biaya produksinya akan naik, tapi lebih stabil, jauh lebih stabil. Ya. Jadi bisa sekali lagi, ya, saya simpulkan, bisa menggunakan nanopartikel, peptidanya dibungkus, ya, sehingga lebih stabil ketika masuk ke lambung atau masuk ke darah. Yang kedua, kita stabilkan secara kimia. Jadi strukturnya kita ubah secara kimia, baik dengan proses siklisasi, strukturnya dibuat lingkaran, melingkar, atau menggunakan asam amino D, ya, tidak menggunakan asam amino L seperti biasanya. Jadi ada beberapa cara untuk menstabilkan peptida. Ya, demikian jawabannya sudah lebih jelas, Daniel. Iya, sudah menjawab, Bu. Tapi apakah memungkinkan kalau misalkan saya menanyakan satu pertanyaan lagi, karena ada hal yang menarik lain dari jawabannya. Silakan aja. Iya, jadi ya tadi yang sudah dijelaskan juga sudah sangat bisa diterima dan sangat menjawab dari jawabannya Prof. Bimo. Tapi dari jawaban itu yang terpikirkan langsung di kepala saya itu terkait biaya, karena ya pasti dengan konsep tadi harus dibungkus terlebih dahulu dan upaya-upaya lain dengan pengembangan perubahan struktur kimia itu kan pasti biayanya akan naik terkait dari proses pengembangan dan maupun dari proses produksi dari obat itu sendiri. Nah, saya tertarik juga kalau misalkan dari obat berbasis protein ini itu apakah memungkinkan juga kalau misalkan orientasi ke depannya itu mengarah ke personalized medicine gitu, Prof. Jadi dari biaya untuk obat itu dikembangkan sebagai produk umum aja udah sangat tinggi dan sangat sulit, saya rasa mungkin. Dan bagaimana orientasinya ke depannya untuk hal tersebut, Prof. Terima Ya, kasih. baik. Ini yang menyebabkan kenapa konsep personalized medicine ini masih sulit untuk diterapkan, karena terbentur biaya. Obat itu pun sudah mahal, ya.
Apalagi kalau kita personalize, dan salah satu cara untuk menekan biaya produksi adalah produksi massal. Tapi kalau personalized medicine artinya tidak bisa diproduksi massal kan? Karena setiap masyarakat dengan karakter genetik tertentu obatnya beda. Ya, misalnya orang Jawa dengan orang Kalimantan itu kan dari segi karakter genetiknya beda, atau orang Sulawesi itu kan dari segi karakter berbeda, mereka membutuhkan obat yang berbeda. Ini akan menyebabkan peningkatan biaya produksi. Karena dalam bisnis kita tahu untuk menekan biaya produksi, produksinya harus tinggi ya, harus diproduksi massal. Sedangkan personalized medicine itu bertolak belakang dengan konsep itu. Jadi peptida sendiri sudah mahal, apalagi dengan teknik penstabilan peptida seperti lipid nanopartikel, kemudian siklisasi, dan kemudian menggunakan asam amino D. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk personalized medicine. Jadi saya tidak terlalu yakin konsep personalized medicine ini akan dipakai secara meluas di Indonesia. Di negara maju mungkin, di mana sistem kesehatannya mereka tentu sangat kapitalis ya, artinya harus membayar asuransi. Tapi kalau kita masih mengandalkan BPJS seperti di Indonesia, mungkin masih akan sangat jauh untuk ke sana. Gitu. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting sistem kesehatannya mensupport atau tidak, gitu aja. Dan sayangnya untuk seperti di Indonesia, dengan sistem pembiayaan kesehatan seperti ini, saya pikir masih terlalu jauh untuk ke arah personalized medicine, apalagi menggunakan produk-produk terapi yang berbasis bio, karena akan sangat mahal sekali. Ya, demikian Daniel. Jadi ke depannya ya, sangat jauh, tapi boleh saja kalau mau untuk penelitian, itu masih ya, nanti Anda bisa meneruskan S2, mungkin langsung S3 juga. Berikutnya ini yang masih ngantri, Hansel. Silakan Hansel. Baik, terima kasih Bu Nuzul dan Prof. Ibu untuk presentasinya yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Hansel Alexander dari kelas B. Pertanyaan saya akan sangat berhubungan dengan apa yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa protein ini memang dia tidak stabil sehingga banyak sekali kontrol yang perlu kita lakukan. Dan dari jawaban sebelumnya juga disampaikan bahwa banyak sekali engineering yang kita bisa lakukan modifikasi langsung ke proteinnya agar lebih stabil, seperti contohnya tadi penggunaan lipid nanopartikel dan juga dibentuk sirkular dan cara lainnya. Nah, sekarang saya izin untuk menghubungkan dengan apa yang telah Bapak sampaikan di presentasi sebelumnya, bahwa penggunaan mRNA vaksin ini konteksnya kalau Moderna kemarin itu memang lebih direkomendasikan kepada third world country karena lebih murah tadi ya dibandingkan menggunakan whole virus. Nah, sekarang kan kalau RNA itu kan tadi disampaikan juga kalau permasalahan itu memang di stabilitas. Nah, dari berbagai metode yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan stabilitas itu, seberapa memuaskan sih teknik yang udah ada sekarang, atau mungkin ada teknik-teknik lain yang lebih berpotensi untuk lebih optimal nih untuk meningkatkan stabilitasnya jika memang kita ingin kaitkan penggunaannya kepada third world country, yang mana stabilitas itu akan sangat mempengaruhi, terutama kalau konteks Indonesia disebarkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang mungkin nggak punya, misal kulkasnya itu yang dingin banget kapasitasnya sehingga bisa menjaga produk biologis ini biar lebih awet. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini saya suka sekali kalau sudah memberikan kuliah ke mahasiswa UNER, ini pertanyaannya levelnya udah level S2, S3 semuanya. Mahasiswa saya yang S2, S3 pun nggak ada bertanya seperti ini. Jadi memang RNA itu sangat tidak stabil, ya, sangat tidak stabil, dan ini adalah salah satu kekurangan yang inherent, yang melekat dengan RNA, yang tidak stabil. Ya. Kemudian bagaimana cara menstabilkannya? Cara menstabilkannya adalah yang sekarang ada, ya, adalah menggunakan nanopartikel. Ya, menggunakan nanopartikel, dan inilah yang dipatenkan oleh Moderna dan juga oleh Pfizer, di mana mereka selain mempatenkan teknik produksi RNA-nya, juga mereka mempatenkan nanopartikelnya yang digunakan untuk membungkus RNA tersebut. Ya. Jadi karena sudah dipatenkan, ini menjadi masalah untuk negara dunia ketiga, di mana kita harus membeli paten mereka. Ya.
bukan membeli paten mereka. Artinya ketika membeli vaksin mereka, artinya biaya yang kita bayarkan itu sudah termasuk biaya yang untuk membeli produk yang berpaten. Ya, sama kayak kita membeli produk asli dengan KW itu kan harganya beda ya. Produk asli itu harganya lebih tinggi, produk KW lebih mahal. Dan ini yang menyebabkan kenapa untuk kedepannya ya kalau terjadi pandemi berikutnya sangat tidak mungkin bagi kita untuk membeli vaksin dari negara-negara maju karena mereka sudah mempatenkan teknologi RNA-nya dan juga teknologi untuk menstabilkannya menggunakan nanopartikel. Apakah bisa di negara-negara dunia ketiga kita membuat teknologi tersendiri untuk menstabilkan RNA? Bisa. Bisa ya. Karena lipid nanopartikel ini kan basisnya adalah minyak. Sedangkan negara kita tahu kita memiliki minyak kelapa sawit, palm oil. Jadi sangat mungkin bagi kita untuk mendesain nanopartikel sendiri yang berbasis minyak untuk menstabilkan RNA. Dan ini tugasnya orang kimia. Kalau di Malaysia sendiri kita sudah cukup banyak ya riset yang untuk membuat nanopartikel baru yang berbasiskan kelapa sawit. Ya. Dan yang bagusnya kelapa sawit ini kan natural ya, vegetarian. Jadi sangat cocok untuk terutama untuk negara Muslim ya, yang kita ingin produk yang berbasis halal. Ya, artinya sangat mungkin ya. Jadi untuk kedepannya ya, dan ini yang juga kita sebagai ahli kimia peran kita sangat diperlukan. Jangan hanya mendesain RNA-nya, kita harus bisa mendesain bagaimana cara menstabilkannya dengan membuat nanopartikel baru yang belum dipatenkan. Ya. Di lab kita sendiri kita sudah membuat beberapa formulasi ya berbasiskan minyak kelapa sawit ya yang digunakan baik untuk memasukkan obat lewat secara oral ataupun obat yang dimasukkan lewat paru-paru ya karena untuk pandemi selanjutnya kalau virusnya virus pernapasan jadi vaksin yang lebih efektif itu adalah vaksin yang dimasukkan lewat paru-paru karena langsung mentarget si virus, ya, tidak melalui darah. Ini juga kami sedang mendesain di lab kami beberapa nanopartikel yang berbasiskan minyak kelapa sawit. Dan juga beberapa formulasi juga di lab kami juga berbasiskan MOF, Metal Organic Framework. MOF ini adalah material baru, ya, material baru ya. Tidak berbasiskan kelapa sawit tapi berbasis metal organic framework ya. Jadi senyawa organik yang dibentuk sehingga bentuknya itu seperti sangkar ya, seperti sangkar gini, itu obatnya bisa dimasukkan di tengah, RNA-nya bisa dimasukkan di tengah dan kemudian struktur yang seperti sangkar ini distabilkan dengan kehadiran logam. Makanya namanya MOF, metal organic framework ya. Jadi kedepannya seperti itu Mas ya. Jadi RNA-nya satu, ya biasanya orang biologi yang berperan di sini, kemudian orang kimia adalah bagaimana bisa menciptakan nanopartikel baru, karena kita tidak bisa bergantung dari nanopartikel yang telah dipatenkan oleh Pfizer dan Moderna. Ya, demikian Hansel. Jadi kalau ingin memperdalam nanopartikel, nanti di Farmastika ya, teknologi sediaan itu ya, saya bisa di sana ada berapa, kalau vaksin tentu di sana di ITD ya. Nah, ini bisa lebih dalam belajarnya ya. Berikutnya masih ada waktu ya, masih ada kelas D belum nih? Grace, Grisela, putar-putar, silakan Grace. Iya Bu, Ya, mohon maaf Bu untuk saat ini mungkin saya belum ada pertanyaan karena saya sudah jelas. ya apalagi udah ditanya-tanyakan oleh teman-teman juga tadi. Ya. Baik, siapa ini yang lagi belum nih bertanya kelas C?